Halo semuanya, dan selamat datang di paparan kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin teman-teman lagi. Hari ini kita bakal sedikit ngerem, ambil napas panjang sebentar, dan menjauh dari hiruk-pikuk informasi harian yang kadang bikin pusing. Kita mau bahas sesuatu yang sangat fundamental. Sesuatu yang ada di dalam diri kita semua, tapi jujur aja jarang banget kita bedah. Kita bakal ngupas sebuah teks super ringkas, cuma 2 kalimat, tapi wow, filosofinya tentang transformasi sifat dasar manusia itu luar biasa dalam. Siap? Karena perjalanan pemikiran kali ini bakal sangat mencerahkan. Nah, titik awalnya dari mana? Kita ambil dari surah ke-26, yaitu Asy-Syu'ara. Topik utama kita, fokus tunggal kita hari ini, terkristalisasi dalam satu kata yang gaungnya kuat banget. Insting. Kita semua pasti punya insting kan? Itu loh, dorongan dasar, perasaan alami yang tiba-tiba aja muncul, bahkan sebelum otak rasional kita sempat mikir. Seringkali kita bingung, ini insting harus diapain ya? Apa insting itu liar, harus ditakuti, atau malah ditekan? Nah, tenang aja, perspektif dari teks kita hari ini tuh benar-benar membebaskan. Oke, mari kita selami ini. Fase pertama, insting, sebagai sebuah bahan mentah. Langkah pertama dalam transformasi apapun pastinya mengenali titik awal kita dulu ya kan? Teks ini menyebut insting sebagai bahan mentah. Maksudnya gimana tuh? Coba deh bayangin sebongkah tanah liat basah yang baru aja dikeduk dari tanah atau bongkahan emas kasar yang belum dimurnikan. Tanah liat itu ya murni aja gitu. Belum ada bentuknya dan yang paling penting sifatnya benar-benar netral. Dia nggak punya niat baik, nggak punya niat buruk juga. Di tangan yang pas, tanah liat ini bisa disulap jadi kendi air yang indah dan fungsional. Tapi kalau dicuekin, ya cuma bakal jadi gumpalan lumpur keras yang gak ada gunanya. Jadi, poin krusialnya di sini, insting manusia itu persis banget kayak gitu. Dia itu energi murni, potensi luar biasa yang cuma diam nunggu. Nunggu banget untuk dikasih sebuah arahan. Terus, gimana cara ngarahinnya? Mari kita bertransisi ke fase kedua, 3 elemen pengarah. Gini, bahan mentah sehebat apapun pastinya butuh pengrajin yang jago kan? Kalau enggak, ya bakal diam terus di atas meja. Tanah liat yang netral butuh sentuhan tangan. Dan teks ini dengan sangat brilian menyodorkan formula khusus, 3 katalis, untuk mengubah bahan mentah tadi. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Dan ketiga, zikir. Ingat, ketiga elemen ini bukan cuma teori ngawang-ngawang. Ini instruksi aktif. Kalau kita balik ke analogi pengrajin tadi, iman itu ibarat visi atau cetak biru desain di kepala si pengrajin. Amal soleh itu tindakan nyata tangannya yang setiap hari sibuk mahat dan ngebentuk tanah liat. Terus zikir. Zikir itu fokusnya, kesadaran konstannya yang jaga supaya proses pembentukan tadi gak melenceng dari visi awalnya. Ketiganya ini benar-benar bersinergi sempurna memproses insting mentah kita. Dan sekarang kita masuk ke puncaknya. Fase ketiga, menuju kekuatan kreatif. Nah, banyak banget orang mikir kalau dorongan insting itu harus dibungkam. Harus dirantai rapat-rapat karena dianggap sebagai kelemahan atau sisi liar manusia. Tapi, coba lihat kontras di transformasi ini. Teksnya dengan sangat jelas bilang kalau insting itu diarahkan, bukan ditekan atau dimatikan. Energi fundamental kita, semangat kita, ambisi kita, dorongan bawaan kita, kalau udah ketemu sama 3 alat pengarah tadi, bakal berubah wujud jadi energi produktif. Insting yang tadinya berpotensi liar atau merusak, justru berbalik arah jadi kekuatan kreatif yang bikin kita bisa berinovasi dan kasih dampak positif buat orang-orang di sekitar kita. Keren banget kan? Yang pada akhirnya membawa kita ke kalimat utuh dari teks sumber kita hari ini. Ini ibarat klimaks filosofis dari paparan kita. Dengan iman, amal soleh, dan zikir, insting bisa diarahkan menjadi kekuatan kreatif. Wow, coba resapi sebentar. Ini rumusan yang sangat padat, tapi kedalamannya nggak main-main. Cuma lewat 2 kalimat pendek, kita dikasih diagnosis utuh tentang bahan dasar diri kita, dikasih alat bantu yang sangat praktis, dan ditunjukin visi luar biasa dari potensi terbaik manusia. Ini benar-benar bukti nyata kekuatan sebuah pemahaman yang terstruktur, menyulap sesuatu yang awalnya abstrak jadi peta jalan yang sangat bisa kita aplikasikan. Pada akhirnya, semua analisis keren tadi ujung-ujungnya harus balik lagi ke satu tempat, diri kita sendiri. Teks ini bukan cuma sejarah buat dibaca doang, tapi cermin yang benar-benar relevan buat kehidupan modern kita yang kadang ribet ini. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat teman-teman renungkan. Ke arah mana insting Anda bergerak hari ini? Apakah Anda membiarkan energi itu tetap liar, jadi bahan mentah yang gak terarah? Atau Anda lagi dalam proses sadar, pakai iman, amal, dan kesadaran untuk memahatnya jadi sebuah kekuatan kreatif? Bawa pemikiran ini sebagai teman perjalanan Anda hari ini ya. Terima kasih banyak udah mampir dan belajar bareng di paparan ini. Terus eksplorasi rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.